Cerita ini berawal dari sebuah perusahaan yang bernama Tian Industri yang melakukan pengukuran di palung terdalam Mariana, 36.000 kaki di bawah permukaan air laut dengan bor yang panjangnya hampir mencapai 7 mil. Ada sebuah tim yang ditugaskan untuk menjaga Kepler di kedalaman untuk memastikan sumber daya dapat diambil secara maksimal. Nah, pada suatu ketika terjadi goncangan besar yang mengakibatkan kebocoran pada Kepler yang ditempati oleh Kapten Lucian. Si kapten dan awaknya berpikir bahwa ini terjadi akibat gempa sehingga mengganggu beberapa perangkat yang mendukung kehidupan di dalam Kepler. Seorang anak buah kapten yang bernama Nora, yang sering juga disebut sebagai peri baik hati berdada rata, adalah orang yang pertama menyadari ketidakberesan di pagi itu. Saat itu dirinya tengah berada di dalam toilet ketika lampu-lampu mulai berkedip-kedip tak stabil. Hal yang biasa terjadi memang, mengingat mereka tengah berada di kedalaman paling dalam, yang mana apapun bisa terjadi pada mereka karena alam. Depressurization warning. The whole rig is happening! You have to close the door, otherwise the whole rig will die. Nora yang panik segera berlari menghindari hantaman air yang merangsek masuk dan menghancurkan apapun di tempat itu. Ia kemudian bertemu dengan Rodrigo yang berhasil selamat dari reruntuhan. Lalu keduanya berusaha untuk menelepon Kepler pusat yang berada di permukaan dan meminta bantuan serta melaporkan kejadian yang baru saja mereka alami. Tapi sayang, karena hebatnya kerusakan yang belum diketahui penyebabnya ini membuat jaringan radio terputus. Di tempat ini Nora berperan sebagai seorang teknisi mesin. Ia sudah lama bekerja di perusahaan pengeboran minyak bawah laut, sehingga sedikit banyak dirinya paham bahwa yang terjadi bukanlah diakibatkan oleh gempa yang biasanya. Kepler sendiri didirikan dari baja dan beton yang tak mungkin segampang itu hancur, apalagi standar keamanan yang mereka gunakan cukup tinggi untuk mengatasi segala situasi yang mungkin terjadi. Nora dan Rodrigo terus mencari jalan keluar aman ketika tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang di balik reruntuhan, yang ternyata adalah si Paul, teman satu timnya yang sedang terjebak di bawah sana. Berhasil mengevakuasi si Paul, mereka bertiga terus bergerak mencari bantuan. Barangkali masih ada teman-teman yang lain yang bisa mereka temukan. Mereka kemudian menerobos celah-celah sempit dan menemukan mayat seseorang. Seorang wanita bernama Magellan harus mati mengenaskan tertimpa beton yang hancur. Nora dan kedua temannya pun terus berjalan hingga akhirnya mereka bertemu dengan Kapten Lucian. Kala itu sang kapten tengah terjebak di sebuah ruangan yang pintunya ternyata macet. Nora berhasil membuka pintu itu untuknya dan memberitahu bahwa kondisi stasiun Kepler dalam keadaan kritis dengan kerusakan hampir 70%. Mereka masih menduga-duga gempa hebat apa yang menyebabkan kerusakan yang begitu dahsyat. Kapten Lucian kemudian menyuruh Nora ke ruang kontrol untuk bergabung dengan dua temannya yang lain, Emily dan Smith. Ketiga orang ini tampak cemas, apalagi guncangan demi guncangan semakin keras. Hampir bisa dipastikan kecil kemungkinan mereka bisa bertahan, kecuali mencari stasiun terdekat yang jauhnya hampir 7 mil dari tempat mereka sekarang. Tanpa kapal selam atau alat lain, yang mereka bisa lakukan hanyalah berjalan menyusuri kedalaman laut. Hanya ada dua pilihan, tinggal di sana dan mati, atau mencoba setidaknya ada harapan mereka bisa kembali ke permukaan. Dari rekaman radio terakhir yang mereka temukan, ternyata awak yang mengontrol menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Entah apa yang sedang menanti mereka di luar sana. Namun karena tak ada pilihan lain, akhirnya mau tak mau ke-6 orang awak Kepler yang tersisa ini harus secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Mereka pun mulai melakukan persiapan, memakai pakaian baju kedap air yang memungkinkan bagi mereka untuk berjalan di dasar lautan. Si kapten mulai memberikan instruksi sementara yang lain mendengar dan saling menyemangati. Emily tampak takut namun Smith berusaha menenangkannya. Mereka kemudian terus turun ke dasar dengan satu-satunya lift barang yang masih berfungsi.
Saat sampai di dasar, tekanan membuat helm Rodrigo pecah dan akhirnya meledak bersama dengan tubuhnya. Tak disangka ternyata Rodrigo dari awal menyadari bahwa helm miliknya memang bermasalah, tapi ia tetap memakainya karena hanya itulah satu-satunya cara bagi dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya. Kematian Rodrigo meniupkan nyali, tapi mereka terus berjalan mengikuti petunjuk arah hingga tiba di sebuah stasiun terdekat lainnya yang nyatanya juga mengalami kerusakan serupa. Bisa bernafas sejenak bukan berarti mereka bebas dari bahaya. Radar stasiun menangkap sebuah pergerakan mendekat ke tempat mereka. Si kapten kemudian meminta Paul dan juga Smith memeriksa keadaan di mana sesuatu itu berhenti, sementara Nora, Emily, dan sang kapten memantau dari atas monitor. Keadaan benar-benar gelap di luar sana, sunyi tanpa suara. Di sebuah reruntuhan, Paul dan Smith ini menemukan sesuatu yang bentuknya mirip jaring-jaring, semacam ganggang, namun bukan. Dan ketika mereka mencoba lebih dekat, ternyata ada sebuah mayat yang terlilit kabel. Di tubuh mayat itu menempel sesuatu yang aneh, yang tiba-tiba menyerang mereka. Seekor makhluk kecil dari jenis spesies yang belum diketahui berhasil mereka tangkap dan mereka bawa. Mereka kemudian memeriksa makhluk itu saat guncangan kembali terulang. Kali ini lebih besar dan jelas-jelas bukan sebuah gempa. Mereka terdiam saling bertanya-tanya, apakah indukan dari spesies ini yang telah menguncang stasiun Kepler mereka? Si kapten lekas-lekas menyuruh anak buahnya untuk bergegas keluar dari tempat itu karena air mulai menggenangi ruangan itu. Mereka kembali menceburkan diri ke dasar laut dan berjalan untuk mencari tempat yang lebih aman. Dalam keadaan yang membuat jantung deg-degut, mereka akhirnya berhasil masuk ke bagian lain stasiun, tapi makhluk misterius di luar sana masih mengejar. Padahal jarak ke Kepler Rubuk yang jadi tujuan utama mereka masih sekitar 6,7 mil lagi. Sementara medan yang mereka lalui cukup sulit bersama dengan keberadaan makhluk mengerikan yang mengintai mereka. Si kapten berupaya membawa mereka ke terowongan yang menghubungkan mereka ke jalur utama Rebel. Namun tempat itu nyatanya telah penuh dengan air. Singkat cerita, para awak yang tersisa ini lalu menyelam untuk mencapai satu ruang ke ruangan yang lain. Dan kejadian tak terduga pun dialami oleh Paul yang dapat jatah giliran menyelam paling akhir. Oh, to pull you through. All right, cool. Lagi-lagi mereka kehilangan satu awak oleh makhluk misterius yang belum jelas wujudnya ini. Mereka cukup terpukul, menyesali tindakan pekerjaan mereka yang mungkin saja mengganggu habitat di kedalaman Palung Mariana, sehingga makhluk itu menjadi marah. Lebih buruknya, Smith pun juga terluka. Ia meminta teman-temannya untuk meninggalkannya karena dia takut menjadi beban, tapi mereka menolak dan memilih tetap menjaganya. Dalam kegelapan, mereka terus berjalan di dasar laut. Suasana semakin mencekam saat makhluk itu menampakkan dirinya. Oh my God! I saw that. Where is it? Where is it? Don't move. Ia menyerang dan menyeret Smith hingga pria itu pingsan tak sadarkan diri. Tapi mereka berhasil menyelamatkannya. Serangan tak berhenti sampai di situ. Kini giliran Nora dan sang kapten yang diserang makhluk berwujud aneh dengan cakar dan mulutnya yang lebar. Si kapten dan Nora yang terikat pada tali yang tadi dipakai untuk menyelamatkan Smith sulit bergerak satu sama lain. Nora jadi buruan utama. Makhluk itu hampir menelan setengah tubuhnya ketika ia akhirnya makhluk tersebut
tersebut. Ledakan mengakibatkan tekanan yang kuat pada baju keduanya, dan tali yang mengikat mereka bisa menghancurkan tubuh satu sama lain karena kuatnya dorongan. Akhirnya demi menyelamatkan Nora, sang kapten nekat melepaskan dirinya dan memaju peledak. Nora terpental jauh, namun ia berhasil selamat, sedang Kapten Lucien harus tewas sebagai pahlawan. Dengan perasaan yang hancur, Nora terus berjalan menuju Kepler dekat Port Sippert. Ia tak tahu nasib kedua temannya yang tersisa, Emily dan Smith. Apakah mereka masih hidup atau sudah mati? Di tempat itu Nora berpikir bagaimanapun caranya ia harus tetap bertahan dan kembali ke permukaan. Setidaknya dia harus sampai ke stasiun Roebuck segera. Berbekal peralatan yang baru, Nora pun menyusun rencana. Ia juga mempersenjatai dirinya. Nora kemudian masuk lagi ke dalam air melanjutkan perjalanannya. Ia berusaha berkomunikasi, mencari keberadaan Emily dan Smith. Nora senang menemukan bahwa temannya itu ternyata masih hidup, namun telah sangat putus asa hingga nyaris bunuh diri. Nora berlari ke arah mereka, kemudian menghentikan tindakan bodoh Emily. Melihat Nora ada di depannya, Emily kemudian tersadar bahwa ia masih punya harapan untuk tetap bertahan. Mereka berdua akhirnya lanjut berjalan menyeret tubuh Smith yang pingsan menuju ke Roebuck. Singkatnya, setelah berjalan di dasar laut cukup lama, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan mereka, stasiun Roebuck yang terabaikan namun kondisinya masih cukup baik. 200 meter lagi mendekat ke stasiun, ternyata apa yang mereka lihat tak sesuai dengan harapan. Pintu masuk ke stasiun dipenuhi hewan-hewan bergelantungan yang jumlahnya bukan saja puluhan, tapi ratusan monster mengerikan. Mereka tidak bergerak, mungkin sedang tertidur, jadi Nora dan Emily berjalan perlahan agar tak membangunkan mereka. Tanpa menimbulkan banyak gerakan, Emily tetap berjalan menjauh menuju pintu membawa kekasihnya Smith. Sementara itu, si Nora tertahan sebuah jari jemari raksasa. Salah satu makhluk itu terbangun dari tidurnya dan berusaha memangsanya. Makhluk itu menghajar Nora dan berusaha untuk menelannya. Tapi Nora menembaknya dan berhasil keluar dari perut makhluk tersebut. Tak disangka, letusan peluru itu justru membangunkan si biang monster yang besarnya setinggi gunung. Wujud makhluk itu seperti gurita dengan banyak tentakel, di mana di setiap tentakelnya bergantung sejenis parasit yang terdiri dari makhluk-makhluk yang menyerang Nora dan teman-temannya. Nora berhasil selamat dan masuk ke dalam stasiun. Ia kemudian mencari keberadaan kapsul penyelamat sebelum makhluk raksasa itu menghancurkan semuanya karena marah. Hanya tersisa 3 kapsul di sana, di mana satu di antaranya nyatanya tak berfungsi. Sebuah pilihan yang sulit untuk mengorbankan satu nyawa lagi agar yang lain bisa selamat sampai ke permukaan. Belum lagi ditambah kegentingan di luar sana karena si monster mulai mengamuk. Anytime. Except never. Okay. Pada akhirnya Nora memaksakan rekannya untuk naik ke dalam kapsul karena ia ingin menyelamatkan sepasang kekasih itu, Emily dan Smith. Nora terpaksa berbohong pada keduanya bahwa ia akan menyusul setelahnya. Setelah kedua kapsul itu berhasil terlontar mendekati permukaan, makhluk itu tertangkap oleh monitor sedang berusaha mengejar pergerakan kapsul yang ditumpangi oleh Emily dan Smith. Nora berpikir keras. Satu-satunya jalan agar keduanya bisa selamat adalah dengan meledakkan Roebuck, karena di dalam Roebuck terdapat sebuah energi tertahan yang mampu menciptakan ledakan besar untuk meledakkan si makhluk besar beserta kroni-kroninya. Sebuah pilihan bijak, dan akhirnya Nora pun melakukannya. Ia meledakkan tempat itu beserta makhluk besar dan juga dirinya. Di akhir cerita, kedua temannya selamat.
dan industri tetap berjalan seperti biasa. Teens Industri menutup informasi kejadian yang menewaskan krunya serta menutup rapat misteri tentang Palung Mariana. Well, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.